Bapak Ibu yang berbahagia, sambil juga yang tidak berpuasa menikmati minumnya, bisa menggerakkan tangan-tangannya, ya, kepalanya, biar tidak stres. Selanjutnya juga kita teruskan narasumber yang ketiga, yang tidak kalah menariknya juga, dan ini penting buat kita juga, bahwa tadi sudah disampaikan menulis itu mudah. Bagaimana sih kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam menulis sudah dijelaskan panjang lebar. Selanjutnya kita akan sharing dengan bagaimana triks menulis dalam 7 hari. Mungkin dari mana inspirasinya, dari mana asalnya kita mendapatkan inspirasi, dari mana kita mulainya. Nah, ini Budin Rahma akan menyampaikan triks menulis dalam 7 hari bisa menghasilkan karya. Masa betul atau masa iya? Mari kita simak paparan dari Ibu Dr. Anda Din Rahma Suryani, MPDI. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus MGMD baik SMA maupun SMK se-Kota Surabaya. Yang kedua yang saya hormati terlebih dahulu yaitu Bapak Dr. Haji Husnul Marom MHI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Yang kedua saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak DRS Lutfi Isa Ansori MM, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo Surabaya. Yang saya hormati pula Bapak Kasih, Bapak Maimun, demikian juga yang saya hormati Bapak Hirsan dari Telaga Ilmu. Saya hormati pula Bapak Kasih PAI Kota Surabaya, Bapak Abdurrahman, dan teman-teman sejawat yaitu BPAI Kota Surabaya, serta yang saya banggakan dan saya cintai peserta PBL Ceris yang berbahagia. Saya akan sampaikan materi saya. Sebetulnya dalam menulis itu adalah cuma kemauan ya, seperti tadi yang ditestimonikan oleh teman-teman. Dan kemudian kalau testimoni saya ya menulis. Saya cuma akan menyampaikan 4 hal, yaitu yang pertama adalah motivasi menulis, kemudian bagaimana menulis cepat, kemudian bagaimana mengembangkan tulisan sampai tulisan selesai, dan yang terakhir nanti adalah mengenai self-editing. Ya. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi menulis itu berbagi rasa yang ada diwarnai kalamnya. Terus terang kenapa saya beri kalamnya ya, jadi karena kita guru PAI. Jadi PAI itu harus menjadi ruh kita seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Maimun maupun Pak Hirsan. Sehingga kita berangkat nanti dari KD-KD yang ada di kurikulum ya, KD-KD yang ada di silabus. Nah seperti itu. Tak dipungkiri banyak orang ingin menghasilkan karya tulis yang akan jadi kebanggaan dan bisa jadi inspirasi dan sebagai sarana dakwah. Bapak Ibu, motivasi pertama menulis itu yang pertama buat saya adalah sarana dakwah. Jadi apapun yang kita tuliskan, tentu saja tulisan-tulisan yang manfaat, tulisan-tulisan yang membuat orang lain terinspirasi dan termotivasi. Selanjutnya adalah motivasi menulis. Kita tahu mengapa sih kita harus menulis. Kembali lagi pada Quran surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah yaitu Iqra. Ya. Kemudian pada ayat yang keempat, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Nah ini para musafir semua berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah menulis. Kemudian yang tidak kalah penting adalah hadis yang mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun sedikit ya, walaupun 1 ayat. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah apabila menulis menyampaikan kebaikan, maka merupakan bagian daripada dakwah. Jadi kalau setiap hari kita menulis, maka sebetulnya setiap hari kita berdakwah. Kita lanjutkan. Ayu, next ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menulis, minimal dalam seumur hidup Bapak Ibu pernah menuliskan sekali.
Kenapa saya mengajak Bapak Ibu menulis, gitu ya? Karena Bapak Ibu adalah role model dari siswa-siswinya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sanggup seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Nur Hamdi, oleh Bu Muzayana, oleh Bu Lulu, maka Bapak Ibu akan pede untuk mengajak anak-anak membuat produk sesuai dengan KI 4, yaitu menghasilkan karya. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja kita setiap hari itu menulis ya, di chatting ya, di sosial media. Kemudian kita juga perlu belajar kepada para pendahulu kita ya, para ulama-ulama yang dulu menulis tidak ada kemudahan seperti sekarang. Sekarang kan banyak ya kemudahan-kemudahan ya, ada laptop, ya, dulu kan nggak ada. Mereka menulis dengan tinta, begitu salah dia harus menulis ulang, ya, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting, kita juga banyak belajar kepada pendahulu yang ada di kita ya, di Indonesia ya, seperti Buya Hamka. Kita tahu Buya Hamka itu mungkin yang paling monumental adalah Tafsir Al-Azhar. Tapi sebelum itu beliau adalah pujangga. Ya, banyak karya-karyanya seperti tenggelamnya kapal Mandrik yang sekarang difilmkan itu, yang difilmkan itu. Kemudian ada lagi di bawah lindungan Ka'bah dan lain-lain. Ya. Selanjutnya Mbak Ayu, lanjut. Nah, mulailah menulis. Jadi, motivasi menulis perintah menebar kebaikan dan manfaat, memotivasi orang, memberi inspirasi, memaknai hidup. Ya, jadi kita itu dikasih Allah hidup itu supaya ada maknanya ya, antara lain ya, kita sebagai rasa syukur ya kita menulis gitu ya, membuat sejarah untuk anak-anak dan keturunan kita. Kata Imam Ghazali yang ini paling populer, jika Anda bukan anak raja dan bukan pula ulama besar, maka jadilah penulis. Kemudian apa sih yang menjadikan perbedaan antara negara hebat, demikian juga keluarga ya, yaitu ada sejarah yang dituliskan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin dikenang oleh keturunannya, mungkin masih dikenang sama anak kita. Tapi apakah cucu kita, apakah di bawah kita, cicit kita, mengenal kita? Nah, itulah perlunya kita menulis, sehingga ada sejarah yang diwariskan berupa tulisan. Kemudian mindset dalam menulis, Bapak Ibu yang memang pertama kali menulis itu harus dipaksa, ya. Setiap hari harus menulis itu dipaksa, harus. Bapak Ibu bisa nulis kok segala macam gitu. Tapi kemudian yang terjadi akan menjadi biasa. Lanjutnya menjadi terbiasa. Nah, karena sering berlatih, maka yang terjadi akan luar biasa. Menulis itu mudah, seperti yang disampaikan oleh Pak Hersan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Maimun, bahwa menulis itu memang betul-betul mudah. Yang bagaimana yang Bapak Ibu kuasai, yang Bapak Ibu sukai, yang Bapak Ibu bahannya itu ada, yang semua itu bisa diramu menjadi tulisan. Tadi di dalam video, terus terang, saya mengajak teman-teman PPAI itu mengikuti diklat. Dan alhamdulillah tadi sang pengawas itu jadi. Bapak Ibu betul-betul merasakan bahwa kalau mengikuti tip dan trik yang saya berikan, dalam waktu seminggu itu bisa mengirimkan tulisan. Nah, ini buktinya ya. Jadi Bapak Ibu pengawas itu semua sudah menulis di sini, ada 200 halaman ya. Ini tinggal ISBN saja dalam proses finishing. Kemudian bekal menulis itu apa? Seperti tadi juga disampaikan. Jadi kita harus punya kepekaan ya. Kepekaan terhadap satu masalah yang mau kita angkat apa. Kemudian yang kedua, kita punya pengetahuan. Insya Allah kalau guru itu kan kita sudah mulai belajar itu sudah S4 atau bukan S3 lagi, S4 ya, SD, SMP, SMA gitu ya, S1 gitu kan. Jadi pengetahuan kita sudah banyak, apalagi yang sudah S2. Kemudian kalau sudah ketemu, maka kita tinggal meramu kreativitas yang kita miliki, kita pakai imajinasi. Kalau itu memang nanti yang kita tulis itu fiksi atau apa ya, cerita, karena kita ini sekarang PBL cari, bukan suaranya Jen, maka cerita ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa Bapak Ibu terus terang ya, dalam menulis itu perlu kerja keras. Jadi nggak bisa kita asal gitu. Jadi kita nanti perlu fokus. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kemudian harus tuntas. Karena terus terang banyak Bapak Ibu yang punya banyak ide, menuliskannya nggak ada satupun bukunya yang jadi. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka yang tidak kalah penting adalah kerja ikhlas. Kita tahu bahwa satu peluru hanya mampu menembus satu kepala, tapi satu tulisan mampu
menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Mohon maaf, apakah suara saya kurang jelas? Jelas, Bu. Oke, makasih. Saya lanjutkan. Jadi mengarang itu mudah. Mengarang itu bisa dilakukan oleh anak-anak, bisa dilakukan oleh remaja, bisa dilakukan oleh orang tua. Putus-putus suaranya. Ya, seperti orang naik sepeda atau orang berenang. Sekali menguasai, bisa seterusnya. Tak akan lupa atau menjadi tidak bisa. Yang diperlukan hanyalah mengenal unsur-unsur dalam mengarang atau menulis. Misalkan ide atau ilham. Nanti ide ilham itu dapat dari mana? Nanti saya ceritakan. Kemudian cara menyusun atau menggambarkan tokoh. Nah ini penting dalam menulis Bapak Ibu. Tokoh ini penting. Kuat nggak tokoh yang akan kita angkat? Kalau misalkan kita nanti mengangkat diri kita sendiri. Bisa nggak maksudnya digemari oleh pembaca gitu kan? Seperti itu. Selebihnya adalah latihan. Rasanya asalkan bukan buta huruf total, semua orang pasti bisa mengarang. Ini saya ambil dari Arswendo ya, tulisan ini. Baik, sekarang tip menulis bukunya. Yang pertama tentukan judul. Untuk judul ini masih bisa berubah. Untuk judul masih bisa berubah, ya. Jadi yang pertama tentukan judul, meskipun judul bisa berubah. Yang kedua, Bapak Ibu tinggal menuliskan, karena kita sekarang mau berbicara mengenai cerita, maka kita akan menulis buku fiksi, ya. Tetapi bisa juga nanti next membuat buku non fiksi seperti tadi saya sang pengawas, tidak pengawas, kemudian kiprah pengawas. Nah itu berarti non fiksi ya, atau buku-buku lain ya. Nah bagaimana nanti kalau Bapak Ibu dari kisah nyata, kalau dasarnya dari kisah nyata maka diangkat menjadi cerita itu bisa, itu yang disebut dengan faksi. Okay. Kemudian yang ketiga, buat target. Nah, Bapak Ibu, kenapa buku nggak jadi? Karena nggak ada target. Jadi Bapak Ibu harus bikin target. Nah, kita pelatihan ini 7 hari. 7 hari itu kita bisa menghasilkan karya. Ya minimal 20 halaman. Ya, bagaimana caranya? Nanti kita kasih tipnya. Ya, lanjut. Nah, ini biasanya yang terjadi hambatan dalam menulis bagi pemula ya, ada 101 hambatan, saya cuma mengambil aja 6. Bingung mau memulai dari mana, khawatir tidak bagus tulisannya, tidak punya ide, tidak percaya diri, yang banyak itu adalah malas memulai, kemudian takut tidak dimuat atau ditolak. Nah Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hirsan bagaimana sih supaya buku kita tembus ke penerbit mayor. Kebetulan Pak Hirsan ini ada di Jakarta, di pusat, tinggal menghasilkan karya karena penerbit sudah bersedia gitu ya, asalkan tadi ya memenuhi kriteria penulisan. Selanjutnya adalah kita mulai dari sini nggih. Yang pertama, monggo Mbak lanjut. Buatlah kerangka tulisan. Kita mulai membuat kerangka tulisan. Bagaimana membuat kerangka tulisan? Bapak Ibu mengikuti saya. Semuanya nanti mengikuti saya ya. Buatlah kerangka tulisan. Misalkan judul saya itu yang paling gampang ya, karena saya menulis pertama untuk hadiah ulang tahun. Ya saya tulis tipe bersama. Saya cuma nulis 5 saja. Saat kuliah, saat berumah tangga, saat bersamai anak, hidup di negeri orang, menua bersama. Tapi nanti 5 ini hilang sudah dari tulisan, karena sudah saya kembangkan dalam pohon kata. Contohnya seperti ini ya, tulisan berdasarkan kisah nyata, tulisannya faksi, namanya keluarga, judulnya ini gitu ya. Saya target saya 100 halaman. Bapak Ibu berani nggak pasang target halaman itu 17 hari ya, nantinya ketemunya 17 hari ya. Seminggu ini kita target 20 saya, bisa lebih dari itu hasilnya. Kemudian bikin kerangka tulisannya. Bagaimana pada waktu kuliah? Saya mendeskripsikan bagaimana pada saat kuliah. Maka di sini ada poin-poin yang saya kembangkan. Misalkan menjelaskan saat kuliah, bertemu pasangan, saat melakukan penelitian, jadi wisudawan terbaik. Nah, itu saya munculkan semuanya di pengembangan tulisan. Ya. Jadi setelah bikin kerangkanya, kita mengembangkan tulisan kita. Monggo next. Mengembangkan tulisannya bagaimana? Nah, mengembangkan tulisannya itu kita nanti bikin memet ya. Bagaimana sekarang kita menulis cepat? Bapak Ibu, ternyata menulis itu perlu teknik juga.
Karena menulis itu nggak usah dipikir. Jadi seperti saya tadi bilang, menulis ya menulis. Bapak Ibu bagaimana menulis cepat? Bapak Ibu menulis cepat itu gampang. Bapak Ibu fokus menulis saja. Seandainya Bapak Ibu macet, tulis bla bla bla, lanjut lagi, bla bla bla, lanjut lagi. Seandainya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan saja masuk dalam satu kelas, ujian, datang terlambat, maka Bapak Ibu disuruh membuat 4 halaman. Maka Bapak Ibu bagaimana? Ya fokus, nulis saja. Salah-salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, terus saja. Nggak usah dihapus, nggak usah ditip X. Seringkali kan yang dilakukan Bapak Ibu gitu, nulis, oh nggak enak, coret lagi, ganti lagi. Ya itu yang bikin tulisan Bapak Ibu nggak selesai. Jadi kenapa tulisan saya cepat selesai? Ya karena saya nggak pernah baca tulisan saya, gitu ya. Jadi saya nulis saja, next, nulis lagi, seperti itu. Sampai tulisan jadi sesuai dengan target. Oh target saya menulis 20 hari, ya udah 20 hari selesai, kita stop, kita refreshing, baru kita baca lagi nanti setelah kita melakukan editing. Nah ini yang nanti pada waktu Bapak Ibu menulis itu akan merasakan bagaimana yang namanya keajaiban menulis ya, atau the amazing writing itu. Lanjut Mbak. Nah mengembangkan ide menulis dengan pohon kata. Seperti tadi saya bilang bahwa saya cuma menulis 5, tapi bagaimana 5 itu bisa berkembang? Next, yaitu kita bikin mind map ya. Mengembangkan ide menulis paling efektif itu membuat dari kerangka kita kembangkan ke mind map itu. Jadi apa saja yang kita tuliskan. Nah, ini jadi pengembangan kita. Nanti di tulisan kita yang muncul adalah yang ini, bukan yang tadi, yang 5 itu sudah berubah ke arah ini. Ya, next Mbak. Jadi misalkan masa kuliah saya tulis ini. Next Mbak, pada waktu di negeri orang saya tulis ini. Ada KIA, ada impian datang, anakku mahasiswa, nah seperti itu. Dan yang terakhir adalah melakukan self editing. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menulis selesai sampai buku jadi, maka yang dilakukan adalah melakukan self editing. Self editing itu adalah Bapak Ibu mengoreksi lagi, membaca ulang tulisan Bapak Ibu semuanya dari awal sampai akhir. 1, tulisan mungkin salah redaksinya. Nah pada waktu self editing ini Bapak Ibu harus ditemani oleh ini ya, apa ini, kamus gitu ya, sehingga nggak salah. Oh tulisannya ternyata betulnya seperti ini. Oh saya salah nih gitu. Jadi seperti itu, baca lagi. Oh ini kata-katanya kurang efektif. Oh ini tanda salah, misalkan oh ini gitu ya. Jadi melakukan self editing atau yang saya bilang tipu, dan itu dibaca Bapak Ibu, disuarakan. Jadi Bapak Ibu membaca tulisannya itu disuarakan, dibaca bersuara gitu ya. Oh kepanjangan, saya matikan. Oh saya kasih titik dan seterusnya dan seterusnya. Next Mbak. Nah ini alat bantunya ya, diedit lebih baik pakai laptop ya. Terus menggunakan ya seperti ini ya, kita biasa ukurannya 12 ya, pakainya yang biasa umum ya, Timing Roman atau boleh yang lain ya. Nah seperti itu. Lanjut Mbak. Nah ini tadi yang saya bilang ya, kisah nyata bisa jadi cerita. Yang pertama Bapak Ibu, cari bagian kisah nyata yang menarik saja, yang nggak menarik lupakan ya. Jadi diambil yang menarik aja, yang menginspirasi, yang memberi motivasi. Yang kedua, ambil bagian yang menarik itu, kemudian kembangkan, dikasih imajinasi. Jadi nggak polosan gitu ya. Artinya jangan terlalu jujur ya kalau menurut saya. Jadi bisa ditambah-tambah, dimodifikasi, ya apa dikembangkan supaya menarik dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting, Bapak Ibu langsung menuliskannya ya seperti tadi, sehingga kalau misalkan sudah berubah dari ceritanya ya nggak apa-apa gitu ya, boleh aja. Nah ini yang penting sebagai penulis atau calon penulis, hal dasar yang harus dimiliki. Yang ini sudah pada masalah teknis. Sebuah kalimat selalu dimulai dengan huruf kapital, lalu diakhiri dengan titik. Yang kedua, titik dan koma tidak diberi spasi dengan kata sebelumnya. Ya, ada contoh-contoh. Nanti ini bisa di-share pada waktu di kelas ya, di kelas WhatsApp. Lanjut. Tanda tanya dan tanda seru tidak diberi spasi dengan kata sebelumnya. Contoh-contohnya ada. Next, Mbak.
penulisan di dan ke. Nah ini ya, biasanya kita masih bingung karena kita bukan guru bahasa Indonesia, jadi nanti ini harus dipelajari ini. Okay? Kemudian yang berikutnya penulisan di dan ke sebagai imbungan disambung dengan kata yang diikutinya. Nah ini kadang-kadang kita masih banyak salah ya pada ini ya. Berusaha mencari tahu kata-kata baku sesuai dengan PUB ya. Yang benar, sekadar, kita sering menulisnya sekadar. Mengubah, yang betul ya, mengubah, ya, bukan merubah. Adang, bukan hadang, impit, dan lain sebagainya. Mau menerima kritik. Nah, Bapak Ibu, untuk tahu bahwa tulisan kita itu bagus atau tidak, maka perlu kita share. Seperti tadi yang disampaikan juga, di-share ya. Kalau punya komunitas ya, di-share di komunitas. Kalau punya grup WA, di-share aja di grup. Oh, tulisanmu apik, misalkan jempol atau apa. Misalkan enggak kan berarti nggak dikomen. Oh, berarti tulisanku kurang gitu ya. Nah, itu. Jadi kita harus berlapang dada menerima kritik supaya tulisan kita lebih bagus lagi. Kemudian yang tidak kalah penting, nggak mungkin kita bisa menulis kalau kita nggak banyak membaca. Jadi membaca ini hukumnya wajib gitu ya. Ikro itu. Baik yang online maupun yang cetak. Kemudian yang terakhir adalah terus berlatih, karena sebetulnya memang menulis itu adalah, hakikatnya adalah mengasah terus. Jadi harus terus, menulis terus. Nah ini ya, yang 10 hal penting dalam menulis cerita. Yang pertama ide. Ide itu bisa datang dari mana saja. Seperti saya, mendengarkan murid saya bercerita, saya bisa menuliskan 2, antara lain kisahnya Ayu yang ada pada buku terkasih ini. Demikian juga ada kisahnya si Bila ya. Itu saya tulis karena dia cerita kepada saya, itu ada di buku ini. Demikian juga saat saya mendengar teman-teman yang cerita juga ada di buku ini. Jadi mendengar itu bisa juga, membaca juga bisa jadi ide ya. Kemudian kita saat melakukan perjalanan bisa jadi ide, banyak ide itu ya. Kemudian judul. Nah, judul ini kalau sekarang yang lagi tren itu adalah judul yang sudah mengandung konflik. Misalkan contoh yang punyanya Asma Nadia itu misalkan surga yang tidak dirindukan. Hampir semua orang merindukan surga. Kok ada ya surga tidak dirindukan? Nah itu ya contoh. Kemudian kalimat terbuka. Jangan ceritakan tapi tunjukkan. Ini apa maksudnya gitu ya. Ini maksudnya kalau misalkan kita berbicara mengenai orang frustasi, nah kita itu menggambarkan kayak apa sih? Bukan kita menjadi, oh dia frustasi. Nah, kayak apa gambaran frustasi itu ceritakan. Kayak orang frustasi itu kayak apa? Apa rambutnya kusut, apa dia macak-macak, apa jambak-jambak rambutnya, atau kayak apa. Nah itu perlu. Kemudian membangun suasana. Bagaimana sekelilingnya? Kayak apa? Ciptakan ketegangan. Jadi ini kalau misalkan dalam tulisan itu harus ada konflik. Harus ada konflik gitu ya. Harus ada juga klimaks nanti itu pada kejutan. Jadi ada kayaknya apa. Kemudian bagaimana kita ngasih endingnya. Endingnya itu bisa saja happy ending, bisa saja unhappy gitu ya. Boleh sembarang. Atau bisa juga endingnya itu menggantung. Diserahkan kepada pembaca. Itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pesan. Jadi harus ada pesan. Kayak misalkan yang paling bagus itu menurut saya kayak Laskar Pelangi ya. Itu kan banyak pesan bagaimana tokoh seorang Bu Muslimah itu digambarkan begitu kuat, kayak apa jadi guru yang nggak mudah menyerah, kayak apa dia pengorbanannya. Karena kita guru ya. Jadi kita berbicara guru, kayak apa sih dia itu ngopeni orang 10 yang ada yang keterbatasan juga. Kayak apa dia maksimal. Nah, itu akhirnya guru yang menginspirasi sehingga anaknya luar biasa gitu kan. Nah, yang tidak kalah penting adalah riset. Bapak Ibu, riset ini diperlukan. Jangan sampai kita salah. Mohon maaf ya, kalau misalkan kita di Surabaya, kita mau menggambarkan dari Waru ke Jalan Ayan itu berapa kilo, kita menggambarkan 50 kilo, maka kita diketawain. Kok dari Waru ke Ayan ini kok 50 kilo? Pasti kita diketawain karena kita nggak tahu. Padahal butuhnya cuman misalkan aja 8 kilo seperti itu. Nah, itu jadi perlu riset, terukur gitu ya. Nah, ini adalah buku saya yang pertama yang saya tulis dalam waktu 10 hari, 230 halaman. Aslinya buku ini saya tulis 118. Tapi karena saya nulisnya di A4, setelah di layout itu jadi sekian. Ya. Kemudian buku yang kedua itu Belajar dari Kematian. Kemudian buku ketiga ini yang buku bukan fiksi, bukan buku fiksi ya. Ini non fiksi. Ini Jejak Pengawas.
Nah, ini saya berdasarkan data. Terima kasih kepada teman-teman semua guru binaan. Banyak yang beli buku ini. Terima kasih. Kemudian yang ini adalah pengalaman saya pada waktu saya di Australia. Ada saya ceritakan banyak di sini. Ya, ini sebagai covernya dalam. Saya ambil. Jadi cover dalam ini. Monggo Mbak. Ya, cover dalam ini adalah cerita di dalamnya. Cerita di dalam buku Adelaide itu. Jadi ini nggak sekedar oh ini gambaran, enggak. Saya semua ini jadi cerita dalam buku dalam tulisan saya di Adelaide. Terus berikutnya ini adalah inspirasi dari buku harian ayah saya. Saya terinspirasi dari buku harian ayah saya yang ditulis tahun 54 dan jadilah buku ini ya. Jadilah buku kelima saya yaitu Terkasih Ini. Jadi ini saya dedikasikan untuk orang tua saya almarhum Bapak Ibu saya yang luar biasa peladannya kepada saya sebagai anaknya. Next, Mbak. Nah, ini saya juga menulis dua alama yang diterbitkan PAI Jatim. Semuanya itu berangkat dari kasus. Jadi saya mengambil, kenapa sih kok saya mengambil pembelajaran pemaknaan dalam meningkatkan sensitivitas moral siswa dalam menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu kan materi kelas 10 gitu ya. Jadi saya ambil, saya jadikan jurnal. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melakukan pembelajaran, kemudian Bapak Ibu tuliskan, maka jadilah jurnal. Kemudian juga kedua, pengembangan storytelling ini juga saya ambil pada waktu saya mengajak murid-murid saya menulis mengenai beribadah dan bersyukur. Ya Alhamdulillah pada waktu itu juga diapresiasi oleh Pak Maimun. Ada 8 buku karya murid saya berbicara hanya mengenai hubungan dia dengan orang tuanya, kaitannya dengan birrul walidain. Ya. Nah, ini terakhir kata-kata saya, guru PAI penggiat literasi, kita berbeda dengan mereka. Ada nilai yang kita ajarkan, nilai bukan buatan manusia, nilai kebenaran dari Allah. Semoga apa yang kita tuliskan, kita niat mata hanya mencari ridho Allah, mengamalkan kalamnya lewat tulisan 1, 2, 3, tersusun kalimat terangkai menjadi paragraf dan bait-bait penuh hikmah. Memberi manfaat pada diri, berkah buat sesama, terutama pada dunia pendidikan, khususnya pada dunia literasi. Bapak Ibu, andai kita bisa menghasilkan karya itu semata karena karunia dari Allah. Syukuri tangan dan jari-jari, menulislah yang baik dan manfaat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya share. Mohon maaf, boleh nanti dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.